Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Kojah Sastra masih berlanjut untuk Anda di menit yang ketiga, tinggalkan pukul 8 malam kali ini. Diingatkan lagi untuk Anda kawan, bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912. Ya, sekali lagi diingatkan 424474 atau di 0855542912. Anda bisa berkomentar atau mungkin ingin menambahkan informasi tentang seputar tema yang kita bahas pada malam hari ini tentang kepujanggaan Ronggo Warsito. Wah. Ronggo itu apa? Katanya mau nerusin. Padahal meh tak susul. Aduh. Ya, oke. Ya, malam hari ini lumayan cukup meriah. Ada teman-teman dari Kobuwira, ada teman-teman juga dari perwakilan Maya Solo Pesisiran. Ya termasuk Mas Agus ya. Iya, ini perlu ini. Kayaknya memang perlu ya. Pekalongan ini kan masih sangat jarang ya, istilahnya diskusi-diskusi mengenai sastra, terutama sastra-sastra klasik, salah satunya seperti karya-karya Ronggo Warsito. Nah, saya pikir ini menjadi pembuka pertama ini untuk malam hari ini, pertemuan kita malam hari ini. Itu bisa nggak ya kira-kira di Pekalongan diadakan seperti itu? Nah sebenarnya gini, saya kemarin itu untuk mengenalkan Mocopat. Itu waktu itu ya, saya sempat ada kesulitan ketika di pondok pesantren. Yang katanya Mocopat itu sama dengan nyinden. Wah. Waktu itu, maka waktu itu terus saya gini, Mocopat kuwi dulu itu adalah media awal untuk sosialisasi ajaran Islam. Betul. Sedang persepsi nyinden itu untuk hiburan, pengertiannya begitu. Ya, makanya saya sampaikan bahwa sejarah Mocopat itu dulu ya sama kayak kita ada nadoman, ada syairan, disampaikan dengan lagu dan nada. Bahkan itu konon tembang-tembang itu yang menciptakan para wali itu. Gitu kayak Dana Gulo itu Sunan Kalijogo kan gitu. Terus Sunan Derajat itu kan menciptakan tembang pangkur. Nah, para wali itu nanti saling berkolaborasi, saling berbagi, kemudian disajikan ke masyarakat dan itu memudahkan mereka menyerap ajaran agama Islam, gitu loh. Itu khas produk yang ada di Jawa sehingga mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena ketika itu ya lagunya begitu. Apa saiki kudu nganggo K-pop. Ya betul. Ya ini dia persoalan apa ya, perkembangan sastra, terutama sastra Indonesia. Ini kan lebih banyak dipengaruhi oleh sastra-sastra asing seperti kedatangan haiku ya, yang dari Jepang. Terus kemudian apalagi itu cerita apa puisi 57 itu. Nah itu saya bisa melihat, memaklumi dan akhirnya menjadikan itu kenapa Mocopat dan karya sastra seperti ini sudah tidak menggetarkan hati lagi. Iya. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang memang menekuni bidang itu. Gitu kan? Ya karena itu zamannya kita sudah berbeda kok katanya. Tapi masalah zaman itu sama. Zamannya boleh berbeda, tapi masalah di setiap zaman itu sama. Yaitu menghadapi kekonyolan manusia-manusia dengan sudut pandangnya terhadap kehidupan, gitu kan? Dan butuhnya sebuah nilai-nilai untuk disajikan dengan bentuk keindahan. Ya, gitu ya. Jadi setiap zaman ini butuh kui. Iya. Nah, kadang kita perlu mencari sumber-sumber keindahan. Seperti model aja, kadang kita harus mencari ide dari masa lampau untuk menjadikan itu menjadi model baru lagi, kan gitu kan? Nah, bisa saja kita ambil karya-karya klasik ini nanti kita masukkan ke zaman kita dan itu menjadi tata nilai yang tersinkritiskan dengan baik dan itu bisa diterima dengan layak. Wong iki goro-goro lati tok terus meledak kok. Artinya ada kehausan sisi itu yang tidak jeli kita cermati gitu. Betul. Neng yo. Yang menarik kan Lati itu kan hanya
hanya sepenggal aja itu kan yang Ning diambil. diri ono lati. Mau kata-kata kuwi tok geger. Ning karena di packagingnya itu. Pancen no. Piye? Indonesia itu sekarang kagetan Nah persoalannya. iya. Padahal okah men kuwi ora mau jaring diri sama lati okah men kuwi. Akeh banget. Yo koyo Mbak Tejo lah ya. Mbak Tejo ketika mengambil karyanya Raden Mas Sosro Kartono itu kan. Apa sih judulnya apa? Sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo kan hanya berapa Betul, penggal Tanwadi, aja. Ya. Panjangnya kan lengkapnya masih panjang. Gitu. Oh. Nah sama ini kayak zaman edan itulah. Nah zaman edan itu sering sekarang dipakai kalau ada masalah-masalah dengan pemerintah. Itu zaman edan, wis kan biyen edan kuwi. Nah, itu yang saya maksud malah masalah di setiap zaman itu sama gitu loh. Yang beda itu zamannya, cuma cara mengekspresikannya gitu loh. Yang beda itu mungkin orangnya juga. Nah, yang edan siapa? Makanya kita bisa mencari sumber-sumber inspirasi dari karya klasik ini yang berikutnya kita transformasikan di zaman kita sebagai sumber inspirasi. Maksudnya artinya dulu pernah ada sebuah karya yang memantik sebuah gairah dalam sebuah pergerakan nasional. Salah satunya karya Ronggo Warsito ini gitu loh. Ini dia. Oke. Saya lagi nyari lagu yang temanya pas dengan zaman edan itu. Sebenarnya sudah ada. Kemarin saya sih ketemu Zaman Edan. Wah, bukan yang siapa sih JHF itu. Jogja Hip Hop Foundation itu. Itu bagus itu. Zaman Edan. Tapi itu memang dia mengambil dari karya-karya Ronggo Warsito dan juga Sindunata kalau Jogja gitu. Hip Hop Ya, Foundation. kalau sing Jogja itu ya. Terus salah satunya juga ambil dari Wulang Reh. Kalau Wulang Reh itu karya sahabatnya Ronggo Warsito. Nah, kapan-kapan kita bahas itu. Saya gini, anak-anak muda Pekalongan itu kan rata-rata juga sudah mulai menggeluti sastra. Tetapi banyak yang mereka itu belum mengenal sastra Jawa. Ya. Sebagai roh dasar. Ya. Sastra yang dia geluti adalah sastra yang sekarang kontemporer, sastra-sastra yang berbau nasional gitu. Ya. Bukan nasionalisme ya, berbau nasional, menasional. Ya. Artinya menggunakan medium bahasa Indonesia, terus tema-tema yang dibahas ya seputar hal yang digeneralisasikan, bukan lagi spesifik masuk ke ruang-ruang dalam gitu. Enggak sampai situ. Makanya kenapa tema ini saya munculkan. Betul. Ronggo Warsito. Makanya sebenarnya dari sisi gaya bahasa, dari sisi muatan kontennya, substansi yang mau diangkat gitu kan, ada ciri khas tersendiri. Karya pujangga zaman dulu itu piye ibaratnya gugah macan ning orang nganti kecakot tangani gitu. Kena iwake tanpa budek banyune. Tapi mengena. Nah, akhirnya membuat masyarakat itu peka. Tidak harus teriak-teriak, tidak harus mencaci maki, tidak harus menyalahkan sana sini. Ning wis do rumangsa dewi-dewi. Lah itu karya sastra itu kan mestinya memberikan arah ke sana peradaban adiluhung. Itu kan sebenarnya begitu. Betul. Ini nyindir orang gak nih? Nyindir orang gak nih? Aku cerita sastra. Iya, Kasus nyatane sastra ini kan ya halus-halus kan bahasane ora ono sing bisu-bisu kan. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.